Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud ala kulli sifati wal jalal wal ma'rubi mazidil in'am wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmud ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa azumatul jalal, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wa khalilus sadiqul maqal. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih, haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah dan mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya khatib selalu menyampaikan wasiat takwa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban dan tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Selalu kita sampaikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tepat di bulan Maret ini 1 tahun kita dilanda virus COVID-19, pandemi yang hari ini terus belum reda. Dan kita bersyukur 1 tahun pas di 2020 Maret awal COVID-19 masuk ke Indonesia, dan hari ini juga Maret 2021. Kesyukuran yang pertama, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah Allah masih memberikan imun dan iman, sehingga 1 tahun berlalu kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk menjalani sisa-sisa hidup. Sementara saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan sekantor kita, bahkan ulama-ulama kita telah mendahului kita. Walaupun COVID-19 adalah sebab, wasilah, karena kematian itu sudah batas dan waktunya Allah tentukan. Allah katakan di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia sudah ada ajalnya, sudah ada batasannya masing-masing. Kita yang hidup mestinya dan seharusnya mengintrospeksi itu semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tema khutbah Jumat saya, yaitu makna solat untuk kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kenapa saya
membawa tema ini? Sebab kita baru saja memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sama-sama paham, sama-sama tahu kalau solat ini adalah perintah kedua setelah syahadat, rukun setelah syahadat, dan perintah khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab, tepatnya tanggal 27. Makna yang kedua, selalu kita melihat di dalam Al-Quran korelasi antara solat dan menunaikan zakat, ayatnya selalu berbarengan. Aqimis sholat wa itaiz zakat, dirikan solat, tunaikan zakat. Maknanya antara hablu minallah dalam konteks sosial, dalam konteks pribadi, kesolehan pribadi. Sementara menunaikan zakat adalah kesolehan sosial dalam konteks hablum minan nas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenung sedikit, kita tahu Allah mengisrakan sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asrah, artinya Allah mengisrakan. Asra yusri isra'an, masdar dari Allah, isra'kan, Allah berangkatkan pada waktu malam. Tentu yang kita bahas adalah bukan sejarahnya. Saya kira sudah berapa kali kita mendengar, hampir setiap tahun sejarahnya. Tapi makna substansi dari perintah itu, pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian, Allah perintahkan sholat. Artinya usia Nabi pada saat itu 50 tahun. 13 tahun kemudian Rasul wafat. Berarti Rasul, Nabi yang kita cintai, hanya 13 tahun menjalankan rukun Islam, yaitu sholat. 13 tahun saudara-saudaraku. Sementara kita yang hadir hari ini, ada yang usianya 50 tahun, ada yang 60 tahun, tidak sedikit mungkin yang hadir di masjid yang kita cinta ini, Darus Said, umur 70 tahun. Kalau kita mulai sholat kita umur 10 tahun dan kita berada di umur 50 tahun, sudah 40 tahun kita sholat dari subuh sampai isya. Kalau dari hitung-hitungan, subhanallah, kita yang lebih banyak sholatnya dibandingkan Rasul yang hanya 13 tahun, karena pada 63 tahun beliau wafat. Yang jadi pertanyaan, sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat, tapi iri dengki hati ini masih. Sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat, masih menyimpan dendam dalam hati kita. Sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat, tapi hati ini tak tenang. Pertanyaan besar, ada apa dengan sholat kita? Bukankah sholat itu tatanha anil fahsya'i wal munkar? Benar kata Rasul, kalau sholatnya benar, maka yang lainnya akan benar. Benar kata Rasul, kalau sholatnya benar, insya Allah rezekinya akan berkah. Karena akhir-akhir ini kita melihat fenomena kematian sungguh-sungguh sangat menyadarkan kita. Ada bupati baru 11 hari dilantik, Allah wafatkan. Ada sekda jam 1 dilantik, jam 4 sore meninggal. Inilah kematian. Ada ulama kita yang sehat-sehat wafat. Inilah menjadi muhasabah kita. Ternyata kematian begitu singkat, begitu misteri. Sebab itu di tahun ini, di bulan ini, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita bicara Isra, maka bicara keimanan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul dia melaksanakan sholat dengan benar, Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Islam selalu menilai
dalam kehidupan adalah keberkahan. Harta banyak tapi tidak berkah, maka hatinya tidak tenang. Harta banyak berkah, insya Allah dia tenang. Karena cuma dua, saudara-saudaraku, bagi orang yang beriman, ketika diuji oleh Allah, dia akan terus bersabar. Ketika Allah kasih nikmat, dia akan bersyukur. Dua itulah, syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita menjalani kehidupan yang sebentar lagi, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Oleh karena itu, yang ketiga ingin saya sampaikan, karena perintah salat, perintah Isra ini adalah kaitan dengan iman, maka para ulama kita membagi. Ada yang dikatakan iman itu yazid wa yankus, kadang nambah, kadang berkurang. Itulah iman kita. Kita harus sadar, tatkala kita lagi bertakwa, iman kita bertambah. Tatkala kita diuji dengan satu hal, mungkin iman kita berkurang. Itulah iman manusia. Ada yang kedua, la yazid la yankus, tidak bertambah juga tidak berkurang. Itulah imannya malaikat. Sekali Allah perintahkan satu perintah, tidak akan berubah. Ada juga imannya yazid la yankus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Itulah imannya para nabi dan rasul. Nabi semakin diuji oleh Allah, semakin naik keimanannya. Kita belum tentu. Contoh Nabi Ibrahim diuji oleh Allah menyembelih Ismail, bukannya malah kufur, bukannya malah lari, tapi justru makin diberi ujian, makin semangat dia menjalankan perintah Allah. Itu iman para nabi dan rasul, yazid la yankus. Ada iman yang terakhir, yankus la yazid, selalu berkurang dan tidak akan pernah bertambah. Itulah iman musuh kita, yaitu setan dan iblis. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, tak elok rasanya panjang lebar. Hal yang terpenting adalah makna dari Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah soal keimanan, bukan soal rasional, bukan soal otak, tapi soal keimanan. Yang kedua, karena ini hidup sangat singkat, maka harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang aneh bagi Allah ketika ingin mengujinya. Tidak ada hal yang tidak masuk akal ketika Allah berkeinginan. Isra wal Mi'raj mungkin bagi kita tidak masuk akal, tapi bagi Allah masuk. Bagi Allah mudah. Bagi Allah kun, kata Allah, fayakun, akan terjadi. Kenapa? Kita baca surat Yasin, la syamsu yanbaghi la an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Sama peredaran di muka bumi ini. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, wala lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam akan mendahului siang. Semua beredar pada waktunya. Inilah kekuatan dan kekuasaannya Allah. Dan yang terakhir, mari kita muhasabah berapa banyak kita sholat, berapa banyak Allah amanahkan umur yang sudah berpuluh-puluh, tapi kualitas sholat kita seakan-akan kurang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir maupun batin, dan ujian demi ujian bangsa ini segera berakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim maliku baraufur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. I'lamu fa innallaha amarakum bis salati wassalam faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.